Topik bahasan kali ini adalah tentang persamaan eksponen. Jadi eksponen ini sebenarnya itu adalah bahasa Indonesia, itu adalah tentang pangkat. Ini sama dengan kita bicara tentang pangkat. Nah, pangkat ini dia sebenarnya kalau misalkan kita dibilang ada persamaan, nah ini sebenarnya ada beberapa bentuk. Jadi saya gambarkan seperti ini. Bentuk yang pertama itu adalah jika dia A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Saya nyontek dikit. Jadi tulis di sini bentuk yang pertama adalah A pangkat fx itu sama dengan A pangkat p. Nah, kalau kita mau nyelesain ya dia di sini ada beberapa syarat ya, fx sama dengan p. Jadi tinggal pangkat sama dengan pangkat. Jadi kalau misalkan kita punya A pangkat fx sama dengan A pangkat p, di mana di sini bilangan pokok daripada eksponennya itu lebih besar dari 0 dan dia nggak sama dengan 1, ini syaratnya. Maka penyelesaiannya adalah pangkat sama dengan pangkat. Ya, saya ambil contoh lah. Contoh yang pertama, misalnya kita punya 5 pangkat, soalnya saya tulis dulu 5 pangkat 3x dibagi dengan 25 pangkat x plus 1, agak susah sedikit ya, sama dengan 1/25, itu soalnya. Oke. Nah, sekarang kita bikin agar supaya dia itu bilangan pokoknya sama. Jadi yang bawah itu diganti 5 pangkat 3x dibagi dengan 25-nya kita ganti. 25 itu kan 5 pangkat 2, pangkat lagi x plus 1. Ingat kalau misalkan pangkat dipangkatin lagi itu pangkatnya dikali. Berarti kita tulis dulu 5 pangkat 3x dibagi dengan 5 pangkat 2x ditambah sama 2. Untuk kita bisa menyelesaikan tentang pangkat ini, maka perlu belajar tentang akar dan pangkat ya. Jadi maksudnya di video sebelumnya itu ada tentang akar dan pangkat, belajar dari situ dulu agar supaya kita bisa menyelesaikan yang sebelah kiri ini. Kalau kita punya bentuk pembagian, berarti sama dengan pangkat yang atas dan pangkat yang bawah itu dikurangi. Ini naik ke atas. Jadi yang di sebelah kiri disederhanain dulu, x dikurangi 2, 5 pangkat min 2. Nah, kemudian karena kita sudah tahu bahwa kalau kita punya bentuk seperti ini, bilangan pokoknya udah sama. Ini kan bilangan pokoknya 5, ini bilangan pokoknya 5. Berarti hasilnya adalah x min 2 sama dengan min 2. Berarti x-nya ketemu, ini tinggal dipindah ke sebelah sana. Berarti kita akan mendapatkan x sama dengan 0. Nah, ini penyelesaiannya. Saya ambil contoh lagi supaya dia lebih jelas. Oh, ini bentuk yang kedua. Atau ini saya langsung ke bentuk yang kedua ya, karena bentuk yang pertama ini kan fungsi sama angka. Ini di sini kan a pangkat fungsi, ini a pangkat angka. Sementara bentuk yang kedua ini fungsi dan fungsi. A pangkat fungsi, ini kan fungsi, ini fungsi juga. Jadi saya tulis di catatan. Bentuk yang kedua adalah kalau misalkan kita punya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi cara nyelesainnya adalah fx sama dengan gx dengan syarat yang sama kayak seperti tadi ya. A-nya harus lebih besar daripada 0 dan dia nggak boleh sama dengan 1. Jadi kalau misalkan kita punya ini bentuknya, ini penyelesaiannya. Contoh, misalnya saya ambil soal sepertiga pangkat x plus 1 sama dengan akar daripada 27 dibagi dengan 3 pangkat 3 kurangi x. Nah, di sini kalau misalkan kita mau selesaiin, kita bikin dengan bilangan pokok yang sama. Jadi arahkan dia ke bilangan prima. Jadi yang di sebelah kiri itu kita bisa tulis 3 pangkat min 1. Terus kemudian yang di sebelah kanan itu disederhanain, akarnya biarin dulu biar nggak bingung. Terus kemudian yang bawah dan atas digabung jadi 1. Gabung jadi 1, berarti kita punya 3 pangkat 3 dikurangi sama yang bawah. Berarti ini jadi positif. Sementara yang di sebelah kiri itu pangkatnya dikaliin, karena pangkat kan dipangkatin lagi. Yang di sebelah kanan disederhanain dulu, 3 pangkat minus x minus 1. Yang di sebelah kanan berarti akar dari 3 pangkat x. Berarti itu adalah 3 pangkat x per 2. Yang di sebelah kiri nggak ada perubahan.
Nah, karena dia bilangan pokoknya udah sama, berarti kita bisa tuliskan pangkat sama dengan pangkat. Jadi di sini minus X minus 1 hasilnya sama dengan X per 2. Kalau bingung ya dikali 2 semuanya, supaya dia itu nggak dalam bentuk pecahan. Minus 2X minus 2 sama dengan X. Kumpulin jadi 1, X-nya ini dipindah ke sebelah kanan. Dan kita bisa mendapatkan X-nya, yaitu sama dengan minus 2 per 3. Cara nulis penyelesaiannya seperti ini. Himpunan penyelesaian minus 2 per 3. Itu bentuk yang kedua. Nah, sekarang bentuk yang ketiga bagaimana? Bentuk yang ketiga itu pangkatnya sama, tetapi bilangan pokok eksponennya nggak sama. Jadi kalau kita mau menyelesaikan, ini pangkatnya sama kan, fx, maka penyelesaiannya itu pangkatnya sama dengan 0. Jadi saya tulis di sini untuk bentuk ketiga, yaitu adalah kalau kita punya A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, pangkatnya sama. Nah, di sini cara penyelesaiannya itu adalah fx-nya itu sama dengan 0. Kita ke contoh. Saya ambil contoh tertentu untuk contoh yang ketiga. Saya kasih contoh yang gampang dan contoh yang mungkin agak susah sedikit. Contoh yang gampang, kita punya 3 pangkat 2x ditambah sama 3 sama dengan 5 pangkat 2x tambah 3. Kan pangkatnya udah sama, berarti penyelesaiannya adalah 2x ditambah sama 3 hasilnya sama dengan 0. 2x sama dengan minus 3, jadi x-nya ketemu. X sama dengan minus 3 per 2. Jadi cara nulis himpunan penyelesaiannya seperti ini. Minus 3 per 2. Nah, contoh yang satunya agak susah sedikit ya. Misalnya kita punya 7 pangkat x pangkat 3 minus 3x kuadrat minus x ditambah sama 3 sama dengan yang sebelah kanan 2 pangkat x kuadrat x pangkat 3 dikurangi sama 3x kuadrat dikurangi x ditambah sama 3. Ya, ini cara penyelesaiannya sebenarnya juga sama, cuma di sini cara memfaktorkannya agak susah sedikit karena materi ini kan sebenarnya kan baru diajarin di kelas 11. 3x kuadrat minus x ditambah sama 3. Nah, sekarang caranya bagaimana? Kita mencari faktor dari 3 ini. Jadi 3 ini ada faktor dari berapa aja? Ada kemungkinan plus minus 1 sama plus minus 3. Saya butuh kertas coret-coretan dikit. Saya ambil di sisi sebelah sini aja. Nah, sekarang kita coba untuk masing-masing. Jadi kita coba untuk x sama dengan 1, x sama dengan min 1, x sama dengan 3, atau x sama dengan min 3, masukin ke persamaan yang tadi. Jadi x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat minus x tambah 3. Nah, kita mencari yang hasilnya itu bisa 0. Jadi x-nya itu dimasukin ke sini semua. Jadi 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 kuadrat dikurangi 1 tambah 3. Coba kita lihat hasilnya berapa ya. Oh, hilang semua, ya kan ya. Ini 1, ini hilang, hasilnya berarti adalah 0. Berarti kita bisa ngomong bahwa x min 1 itu adalah merupakan faktor. Kalau dia merupakan faktor, berarti bisa untuk membagi x pangkat 3 tadi. Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah tahu bahwa x min 1 itu adalah merupakan faktor, maka kita tinggal lakukan pembagian bersusun untuk yang x pangkat 3 tadi, karena kan belum diajarin tentang materi metode Horner untuk cara memfaktorkan x pangkat 3. X pangkat 3 minus 3x kuadrat minus x ditambah sama 3. Jadi caranya adalah kayak kita membagi biasa. Saya ambil contoh ya. Misalnya saya mau 27 dibagi sama 6. Ya, berarti 6 kali berapa paling dekat 27? Berarti kan 4. Paling dekat kan ini 24. Nah, ini tinggal dikurangi, hasilnya 3. Berarti ini dinamakan sebagai sisa. Tapi karena dia itu sekarang itu merupakan faktor, nanti sisanya sama dengan 0. Kalau variabel bagaimana? Nah, kita tinggal lihat yang pangkat tertingginya. Jadi ini sama ini, dari x mau ke x pangkat 3 kan dikali sama x pangkat 2. Nah, sekarang x pangkat 2-nya dikali sama mereka. X pangkat 3 minus x kuadrat. Nah, sama kayak seperti pembagian biasa, ini dikurangi. Min 3x kuadrat, min x kuadrat berarti adalah min 2x kuadrat. Ini turun 1, minus x. Dari sini mau dari sini lagi mau ke 2x kuadrat berarti dikali sama min 2x kan ya.
Jadi hasilnya adalah minus 2x kuadrat ditambah sama 2x dikurangi lagi. Berarti hasilnya adalah minus 3x ditambah sama 3. Berarti yang atas harus dikali sama min 1. Jadi di sini kita punya, kok dikali sama min 1 sih? Dikali sama min 3. Berarti min 3x ditambah sama 3. Dan sisanya adalah 0. Sehingga x pangkat 3 min 3x kuadrat ini kita bisa tulis sebagai hasil perkalian antara ini dan ini. Jadi kita bisa faktorin yang ini, yaitu adalah x min 1 sama x kuadrat min 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah yang bentuk kuadrat kan kita masih bisa faktorin lagi. Ya jadi difaktorin aja x karena kan memfaktorkan pangkat 2 kan lebih gampang daripada memfaktorkan pangkat 3. Jadi di sini adalah minus 3, ini plus 1. Nah, kalau sudah siap ya berarti tinggal masing-masing sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, atau X min 3 sama dengan 0, atau X plus 1 sama dengan 0. Jadi X-nya ketemu 1, di sini X-nya ketemu 3, X-nya ketemu min 1. Nah, kita tinggal tulisin himpunan penyelesaiannya dari yang kecil ya. Min 1, 1, dan 3. Ini tinggal tulisin himpunan penyelesaian. Nah, caranya seperti itu. Itu bentuk yang ketiga. Nah, sekarang kita ke bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat itu bilangan pokok dan pangkatnya nggak sama. Nih, bilangan pokoknya itu A. Fungsinya nggak sama. Ini fx, ini gx. Jadi caranya gimana? Ya, kita tambahkan log. Jadi dalam hal ini, kalau misalkan kita mau belajar tentang bentuk yang keempat ini, harus bisa dulu tentang logaritma. Apa yang dimaksud dengan logaritma, terus kemudian sifat-sifatnya itu apa aja. Jadi, mesti belajar dulu tentang itu agar supaya ini bisa ngerjain. Saya tuliskan bentuk keempat di sini, di yang bagian pertama tadi. Bentuk yang keempat agak ke sini. Nanti nggak cukup kali ya. Bentuk yang keempat adalah di sini saya punya A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Berarti kalau kita mau menyelesaikan berarti ditambahin logaritma. Logaritma ini sama dengan logaritma B pangkat gx. Nah, nanti pangkatnya bisa turun ke bawah. Nah, sekarang contohnya. Contoh, saya ambil contoh untuk yang bentuk logaritma. Saya ambil 2 contoh. Ini contoh kelima dulu. 3 pangkat x plus 5 sama dengan 5 pangkat x plus 2. Nah, ini ditambahin logaritma. Soalnya sudah betul. Ini ada logaritma. Ini ditambahin sama logaritma. Nah, salah satu daripada sifat logaritma adalah kalau misalkan dia itu ada pangkat. Kalau kita punya A logaritma B pangkat N, nah berarti pangkatnya itu bisa pindah ke depan. Jadi kita bisa tulis di sini X ditambah sama 5 logaritma 3 sama dengan X ditambah sama 2 logaritma 5. Nah, kemudian X yang ada X sama yang ada X dikumpulin jadi 1. Nih. Jadi di sini kita bisa kaliin X logaritma 3, terus kemudian ini ditambah sama 5 logaritma 3 sama dengan X logaritma 5. Terus yang ini 2 logaritma 5. Nah, sekarang kita lihat yang gede yang mana? Logaritma 5 itu lebih besar daripada logaritma 3. Jadi logaritmanya itu dipindah, X-nya itu dipindah ke sebelah kanan aja. Logaritma 5 dikurangi X logaritma 3. Terus kemudian yang ini itu dipindah ke sebelah kiri. Jadi di sini 5 logaritma 3 dikurangi sama 2 logaritma 5. Nah, X yang di sebelah kanan difaktorin. Logaritma 5 dikurangi sama logaritma 3. Yang di sebelah kiri ini dimasukin lagi ke dalam. Jadi dari ini kita pindahkan dia ke sebelah kiri supaya dia tuh lebih simpel bentuknya. Berarti di sini kita punya 3 pangkat 5 dikurangi sama logaritma 5 pangkat 2 diganti angka 3 pangkat 5 berarti kan 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Berarti hasilnya adalah 243. 5 pangkat 2 itu adalah 25.
Nah, untuk yang sebelah kanan kita punya rumus logaritma yang dia itu bentuknya seperti ini. Kalau kita punya A logaritma B dibagi C, kita bisa tulis logaritma pisah sendiri-sendiri, A logaritma B dikurangi A logaritma C. Jadi kalau misalkan kita dari bentuk minus mau jadi ke sana, itu bisa digabung jadi satu dengan cara dibagi. Jadi kita bisa tulisin di sini adalah logaritma 5 dibagi 3. Demikian juga dengan yang sebelah kiri. Kita bisa tuliskan dia sebagai logaritma 243 dibagi sama 25. Sama dengan ini. Karena tujuan kita itu adalah mencari nilai X-nya, berarti tinggal bagi. Nilai X berarti sama dengan logaritma 243 dibagi 25 dibagi sama logaritma 5/3. Ini boleh, dan kita juga bisa sederhanain lagi. Kalau kita punya A logaritma B, kita bisa ganti basisnya. Jadi dari basis yang A, sekarang bikin jadi basis C. Ini A. Nah, berarti dari sini kita juga bisa ke sini, digabung jadi satu. Ini kan kalau misalkan kita tuliskan basisnya basis 10. Ya, berarti kita bisa tulisin X-nya 5/3-nya itu sekarang menjadi basis atau bilangan pokok logaritma 243 dibagi 25-nya di situ. Nah, itu caranya. Agak lebih ribet sedikit ya daripada bentuk-bentuk yang sebelumnya, karena ya dia lebih susah, karena bilangan pokoknya nggak sama, pangkatnya juga nggak sama. Kemudian kita masuk ke bentuk berikutnya. Kalau tadi bilangan pokoknya adalah angka, nah sekarang bilangan pokoknya saya mau ngasih contoh untuk yang bentuk ini lagi, karena yang ini saya mau ngasih contoh yang agak lebih panjang. Jadi di sini saya ambil contoh, katakanlah kita punya 2 pangkat X dikurangi 3 pangkat X. Ini masih bentuk yang keempat ya, yang bilangan pokoknya nggak sama, pangkatnya juga nggak sama. Terus kemudian di sini ada 2 pangkat X minus 2 dikurangi sama 3 pangkat X kurangi 1. Ya disederhanain dulu, kan ada beberapa yang sama kan. Di sebelah kiri ada 2 pangkat X, di sebelah kanan juga ada 2 pangkat X. Berarti yang di sebelah kanan itu disederhanain dulu, dipecah dulu. 2 pangkat X dikali 2 pangkat minus 2. Di sini ada 3 pangkat X dikali sama 3 pangkat min 1. Terus kemudian dikumpulin jadi 1. 2 pangkat X-nya misalnya kita tarik ke sebelah kiri. Berarti 2 pangkat X dikurangi 2 pangkat X dikali sama 2 pangkat min 2. Terus kemudian yang di 3 pangkat X-nya dipindah ke sebelah kanan. Yang ini tetap ya. Ini nggak berubah, 3 pangkat X, 3 pangkat min 1. Ya, kemudian 2 pangkat X-nya difaktorin. Berarti kita punya 1, 2 pangkat min 2 saya ganti ya, 1/2 pangkat 2, berarti artinya 1/4. 3 pangkat X-nya kita faktorin, sisanya tinggal 1, 3 pangkat min 1-nya diganti, 1/3. Kemudian yang di dalam kurung disederhanain, 1 dikurangi 1/4 tuh bagus, 3/4. Ini ada 3 pangkat X, 1 dikurangi 1/3 itu 2/3. Pindah-pindah tempat dikit. Jadi di sini 3-nya itu dipindah ke sebelah sana, terus kemudian 2-nya ini dipindah ke sini, jadi bagi. Berarti kita bisa tulisin gini, 2 pangkat X, terus kemudian di sini kita punya 4, terus kemudian ada 2. Yang di sebelah kanan ada 3 pangkat X, terus kemudian ada 3 tarikan di bawah sama di sini. Ini yang ini. Jadi kita bisa gabung jadi 1. Saya ambil tempat dulu. Yang di sebelah kiri bisa dinyatakan dalam 2 pangkat semua. Berarti 2 pangkat X dikurangi sama yang bawah kan 2 pangkat 3. Yang di sebelah kanan 3 pangkat X, yang di bawah itu ada 3 pangkat 2. Nah, sekarang siap untuk ditambahkan logaritma. Jadi kita tinggal tambahkan logaritma. Jadi ya, kalau yang soal yang tadi kan dia sudah siap. Kalau soal yang sekarang ini, contoh yang ke-6 ini, dia harus agak dimodifikasi sedikit agar supaya bentuknya berubah. Terus kemudian baru diselesain sama kayak seperti tadi. Logaritmanya itu X min 3-nya bisa turun ke bawah. Yang ini juga X min 2-nya turun ke bawah. Terus kemudian digabung jadi 1. Dibuka X dikali sama logaritma 2. Terus kemudian di sini ada 3 logaritma 2. Yang ini X dikali sama logaritma 3. Karena X logaritma 3 itu lebih besar, berarti X logaritma 3-nya tetap di sebelah kanan.
X logaritma 2-nya itu dipindah ke sebelah kanan. Nah, sementara angkanya dipindah ke sebelah kiri. Berarti di sini ada 2 logaritma 3 dikurangi sama 3 logaritma 2. Nah, ini dimasukin ke dalam jadi pangkat. Berarti kalau misalkan kita ubah dia jadi pangkat, kita akan punya 3 pangkat 2, berarti artinya 9. Yang berikutnya adalah 2 pangkat 3, 8. Yang ini kita bisa gabung jadi 1. Logaritma 3 dikurangi logaritma 2, jadi logaritma 3/2. Nah, yang sebelah kiri berarti hasilnya adalah 9/8, karena dia bilangan pokoknya juga sama. Nah, berarti kita bisa nyari X-nya berapa. X-nya adalah logaritma 9/8 dibagi sama logaritma 3/2, atau 3/2-nya kita bisa ubah dia menjadi basis. 3/2 logaritma 9/8. Jawabannya itu. Kemudian kita masuk ke bentuk kelima ya. Jadi sekarang kalau tadi bilangan pokoknya itu angka terus, sekarang bilangan pokoknya itu adalah fungsi. Ya, sama. Cuma kalau untuk yang bentuk kelima ini, fungsi yang sama itu adalah fungsi yang di bawahnya. Jadi di sini itu hx-nya itu sama. Dan penyelesaiannya ada 4 ini, dan kita harus ikutin semuanya. Saya tuliskan dulu untuk bentuknya hx pangkat fx, bentuk yang kelima. Ini kayaknya nggak cukup tempatnya. Saya tulis di sini aja. Bentuk yang kelima, hx dipangkatin fx. Ini bentuk yang pertama, ini bentuk yang kedua, ini bentuk yang ketiga, ini bentuk yang keempat, ini bentuk yang kelima, bentuk yang keenam tulis di bawah ya. Sama dengan hx dipangkatin dengan gx. Jadi penyelesaian yang pertama adalah karena dia bagian bawahnya udah sama, ya berarti penyelesaian yang pertama adalah pangkatnya sama. Karena kalau kita bikin pangkatnya sama, ya berarti hasilnya sama dong, meskipun bawahnya nggak sama. Nah, sekarang bentuk penyelesaian yang kedua adalah hx sama dengan 1, karena kalau 1 dipangkatin berapapun hasilnya akan sama. Fx maupun gx-nya beda, nggak masalah. Terus kemudian bentuk yang ketiga itu ada 2, yaitu adalah hx sama dengan 0. Cuma di sini ada syaratnya. Dalam hal ini ada syarat daripada fx sama gx. Dia harus lebih besar daripada 0. Terus kemudian bentuk yang keempat itu adalah hx-nya. Jadi bilangan pokoknya itu dibikin min 1. Tapi dia ada syaratnya. Fx sama gx-nya itu, pangkatnya itu sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Genap atau dua-duanya itu sama-sama ganjil. Jadi untuk kedua syarat ini harus dicek. Oke, sekarang kita ke latihan. Coba kita lihat sudah ngerti atau belum. Saya ambil contoh 7. Soalnya ini x kuadrat minus 3x ditambah sama 1 dipangkatin dengan 2x minus 1. Terus kemudian yang sisi sebelah kanan bawahnya sama, 3x tambah 1, pangkatnya adalah x minus 5. Nah, kita selesaiin satu-satu. Yang pertama yaitu adalah fx sama dengan gx, berarti pangkat sama dengan pangkat. Pangkat yang sebelah kiri sama dengan pangkat yang sebelah kanan. Pangkat yang sebelah kanan adalah x min 5. Gampang ini. X-nya dipindah ke sebelah kiri, angkanya dipindah ke sebelah kanan, berarti kita akan mendapatkan x-nya min 4. Oh, ini nggak usah ditulis lagi, udah sama kan, x-nya min 4. Terus kemudian penyelesaian yang kedua. Penyelesaian yang kedua adalah hx sama dengan 1. Jadi dalam hal ini x kuadrat minus 3x ditambah 1 sama dengan 1. Jadi kita bisa ngefaktorin dan kita bisa mendapatkan nilai x-nya. X dikali x min 3 sama dengan 0. Berarti dalam hal ini x ketemu 0 dan x ketemu 3. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu adalah bagian bawahnya sama dengan 0. Berarti dalam hal ini x kuadrat minus 3x plus 1 nilainya sama dengan 0. Karena dia nggak bisa difaktorin, berarti kita bisa pakai rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna. Saya mau pakai rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat
min 4AC, 4 kali 1 kali 1 dibagi 2 kali A. 2 kali A berarti 2 kali 1. Berarti hasilnya adalah 3 plus minus akar 5 dibagi sama 2. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah 3 ditambah sama akar 5 per 2. Dan kita harus cek dulu untuk fx sama gx-nya. Fx-nya kan yang sebelah kiri. Jadi fx-nya itu kita tahu nilainya adalah 2x min 1. Syaratnya dia harus dua-duanya itu positif. Jadi kita cek x-nya disubstitusi 3 ditambah sama akar 5 dibagi sama 2 dikurangi sama 1. 2-nya bisa kita coret. Berarti hasilnya adalah 3 ditambah sama akar 5 dikurangi 1. Berarti dalam hal ini hasilnya positif. Kenapa? Karena 3 kurangi 1 kan 2. 2 ditambah sama akar 5 berarti positif dong. Berarti dia masih masuk dalam kriteria. Nah sekarang kalau fx-nya masih masuk, berarti kita tetap harus melanjutkan dengan mengecek gx. Kecuali kalau fx-nya itu sudah minus, ya gx-nya nggak usah dicek karena sudah pasti salah. Gx-nya adalah x min 5, berarti x-nya disubstitusi. X-nya adalah 3 ditambah sama akar 5 dibagi sama 2. Saya langsung samain nyebut ya, ini per 2 ya. Berarti dia nilainya di sini adalah 10. Jadi kalau misalkan kita cari 3 minus 10 minus 7 ditambah sama akar 5. Nah, dalam hal ini kita harus kira-kira kurang lebih berapa? Akar 5 sekitar berapa? Akar 5 kan diupdate antara akar 4 dan akar 9 kan? Berarti akar 5 itu nilainya sekitar 2, sekian ditambah 7 berarti hasilnya minus. Jadi ini minus. Kalau dia minus berarti yang ini itu tidak memenuhi. Jadi dia bukan merupakan jawaban. Nah, tinggal kita ngecek yang satunya, yang ini, yang minus kan belum selesai kan? 3 minus akar 5 per 2. Jadi tulis di sini x2 sama dengan 3 minus akar 5 per 2. Kita cek untuk fx-nya dulu. Ya sebenarnya kalau misalkan kita sudah langsung kebayang sih sebenarnya yang gx-nya akan muncul minus. Fx-nya dulu deh, 2x min 1. Ini kan ngerjainnya standar. 2x min 1 berarti adalah 2 dikali sama ini dikurangi 1. Berarti ini bisa coret, ini sama ini. Berarti 3 minus akar 5 minus 1. Hasilnya adalah 2 minus akar 5. Ya ini nggak masuk kali sudah. Ini kan 2, kan. Berarti ini hasilnya minus dong. Ya kalau fx-nya minus berarti ini nggak usah masuk sudah. Karena dia kan satu syaratnya nggak terpenuhi. Berarti yang gx pun nilainya positif nggak ada gunanya. Karena fx-nya itu sudah nggak memenuhi syarat. Jadi nggak usah diterusin. Gx-nya nggak usah diterusin. Dari sini kita langsung skip ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah bagian bawahnya sama dengan min 1. Syaratnya ntar ya. Syaratnya adalah dua-duanya sama-sama genap atau ganjil. Saya tulis dulu ya. Yang bagian bawah x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan min 1. X kuadrat minus 3x ditambah sama 1 hasilnya min 1. Terus kemudian kita cari tahu dulu berapa penyelesaiannya. Difaktorin sama dengan 0. Berarti di sini nilainya adalah minus 2, minus 1. Jadi X sama dengan 2, X sama dengan 1. Cek ke Fx. Fx-nya tadi berapa? Tulis kalian ya Fx sama Gx. Fx-nya 2x min 1, satunya x min 5. 2x min 1 sama x min 5. Ini adalah Gx-nya. Cek berapa hasilnya? 1 berarti 2 kurangi 1 hasilnya 1 dikurangi 5 berarti sama dengan minus 4. Nah sekarang kalau kita mau ngecek caranya gini kan, tadi kan hx dipangkatin sama fx, terus kemudian yang sebelah kanan kan hx pangkatin gx. Hx nya kan min 1 dipangkatin fx nya 1. Ini kan fx nya. Terus kemudian di sini kan minus 1 pangkat minus 4. Ya kalau bingung ya diubah, dibikin seperpangkat min 1 pangkat 4. Ini kan min 1 pangkat 1. Kan nggak cocok. Yang sebelah kiri min 1, yang sebelah kanan kan 1. Berarti yang x sama dengan 1 itu tidak memenuhi. Nggak dimasukin ke dalam jawaban.
Sekarang untuk X sama dengan 2, fx-nya kan sama, tadi kan 2X min 1, berarti 4 kurangi 1, hasilnya adalah 3. Terus kemudian yang satunya, Gx-nya, nilainya adalah X min 5, berarti 2 dikurangi sama 5, hasilnya min 3. Nah, di sini kalau misalkan kita tulisin, min 1 pangkat 3 sama min 1 pangkat min 3, nanti hasilnya sama, min 1 sama min 1. Jadi kalau misalkan kita mau tulisin penyelesaiannya, ya diurutin. Berarti untuk X sama dengan 2, oke ya, itu merupakan jawabannya. Terus kemudian kita tinggal lihat jawaban yang sebelumnya. Dia min 4, oke, min 4 merupakan jawaban. Terus kemudian 0 merupakan jawaban, 3 merupakan jawaban. Yang tadi, yang 3 plus akar 5 per 2 bukan merupakan jawaban, yang min juga bukan merupakan jawaban, berarti angkanya cuma ada 4 kemungkinan, min 4, 0, 2, sama 3. Tinggal ditulis jawabannya, min 4, 0, 2, sama 3. Itu bentuk yang ke berapa tadi? Kelima ya. Nah, sekarang bentuk yang keenam. Kalau tadi yang bentuk kelima itu fungsi pangkat fungsi, tapi yang sama bawahnya. Sekarang fungsi pangkat fungsi, tapi yang sama atasnya. Jadi kalau yang sama atasnya penyelesaiannya lebih dikit. Tadi kan yang sama bawahnya penyelesaiannya ada 4. Nah, sekarang ini penyelesaiannya ada 2. Saya tuliskan di yang bentuk atas ya. Yang sama atasnya Hx pangkat fx. Bentuk kelima saya tulis di bawah sini, bentuk kelima, bentuk keenam, yaitu adalah Hx pangkat fx. Terus kemudian di sini ada Hx pangkat Hx. Yang sama kan yang atasnya. Yang atasnya berarti ini Gx pangkat fx. Penyelesaiannya ada 2, yaitu adalah penyelesaian yang pertama, bagian bawah sama dengan bagian bawah, Hx sama dengan Gx. Terus kemudian penyelesaian yang kedua adalah fx-nya itu sama dengan 0 asal Hx sama Gx-nya itu positif. Hx sama Gx-nya itu enggak sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Terus kemudian contoh. Saya ambil contoh untuk contoh 8 ini, yaitu adalah X kuadrat minus 5X ditambah sama 6. Pangkatnya X kuadrat minus 3X dikurangi sama 4 sama dengan 2X dikurangi 4. Pangkatnya X kuadrat minus 3X minus 4. Oke? Satu-satu. Penyelesaian yang pertama yaitu adalah bagian bawah kiri sama dengan yang kanan. Bagian bawah kiri 5x plus 6 sama dengan bagian bawah yang sebelah kanan. Kumpulin jadi 1, x kuadrat minus 7x ditambah sama 10. Terus kemudian faktorin kalau bisa difaktorin. Kalau nggak bisa ya berarti pakai rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini x-nya ketemu. Min 5 sama 2. X min 5, X min 2, berarti ketemu X sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Dua-duanya merupakan jawaban, nggak usah dicek. Yang kedua adalah di sini ditulis fx sama dengan 0, tapi ada syaratnya, hx sama gx nggak boleh sama dengan 0. Fx itu bagian atas, berarti x kuadrat minus 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Terus kemudian kita faktorin. Berapa hasilnya? X min 4, X tambah 1. Jadi kita bisa ketemu X sama dengan 4, X sama dengan min 1. Terus kemudian dicek ke Hx sama Gx. Hx-nya itu yang sebelah kiri, berarti X kuadrat minus 5X ditambah sama 6. Cek hasilnya, min 1 masukin ya. 1 ditambah 5 tambah 6, berarti hasilnya nggak sama dengan 0. Berarti oke. Kita nggak butuh tahu hasil pasnya berapa, yang penting dia nggak 0. Gx-nya itu yang sebelah kanan, berarti 2x min 4. Substitusi, berarti minus 2 minus 4. Dan dia hasilnya nggak 0, berarti oke, min 1. Terus kemudian yang satunya, kita masukin ke Hx untuk fungsi yang sama. Saya langsung masukin ya.
4 dikuadratin 16 dikurangi 5 kali 4 ditambah sama 6, hasilnya nggak sama dengan 0, berarti masih oke. Gx-nya adalah 2x min 4, 2 kali 4 itu 8, minus 4, hasilnya nggak sama dengan 0. Kita nggak butuh hasil, cuma kita harus tahu dia oke atau enggak. Jadi 4 oke, min 1 juga oke, sehingga kita bisa mencari himpunan penyelesaiannya adalah, tinggal tulis semua, mulai dari yang paling kecil, min 1, 2, 4, dan 5. Itu adalah bentuk ke-6. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir ini sebenarnya dia ada dua bentuk, meskipun ada beberapa pengajar yang dia tuh menuliskan dalam satu bentuk. Bentuk yang pertama adalah ini sama ini tuh sama. Bentuk yang kedua adalah yang satu itu pangkatnya beda min, yang satu positif, yang satu negatif. Dan di sini kita harus pakai permisalan. Saya tulis dulu bentuk yang ke-7. Bentuk yang ke-7, tulis di mana ya? Di sini, bentuk yang ke-7, yaitu bentuknya adalah ini a pangkat fx kuadrat ditambah sama q a pangkat fx ditambah sama r sama dengan 0, atau kita bisa tuliskan a pangkat fx terus kemudian q-nya itu ada a pangkat minus fx. Jadi nanti dimisalinya a pangkat fx. Ini caranya adalah pakai permisalan. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh yang ke-9, saya ambil yang bentuk pertama, maksudnya yang sebelah kiri ini. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 2x dikurangi dengan 2 pangkat x plus 1 sama dengan 8. Jadi kalau misalkan kita mau sederhanain, 2 pangkat 2x nya itu agak diakalin sedikit nulisnya kayak gini. Pangkat 2 kan sama aja kan, ini kan dikali kan, 2 pangkat 2x ini dipecah sama dengan 8. Nah, kemudian kita bikin permisalan. Misal 2 pangkat x misalnya variabel p. Berarti di sini kita punya persamaan jadi p kuadrat minus p dikali sama 2 sama dengan 8. Nah, kemudian dikumpulin jadi 1 dan kita selesaiin persamaan kuadrat dalam p. Cari pemfaktorannya berapa? Berapa ya? Dikali min 8 ditambah min 2 berarti p plus 4 P min 4 P plus 2. Coba cek benar. P nya hasilnya adalah 4, ini adalah min 2. Terus kemudian diganti lagi karena P nya adalah 2 pangkat X. Kita bisa tuliskan di sini 2 pangkat X. Nah, dia akan kembali ke bentuk yang pertama kan ya, X sama dengan 2. Nah, di sini 2 pangkat X sama dengan min 2. 2 pangkat berapapun itu nggak pernah minus. Coba kita cek ya. Kita ambil 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 0. Hasilnya adalah 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Kan hasilnya tambah lama tambah besar kan ya? 8. 2 pangkat 4 hasilnya 16. Sekarang kita ambil pangkat min. 2 pangkat min 1 setengah 0,5 kan? 2 pangkat min 2 seperempat 0,25. 2 pangkat min 3 sama dengan 1/8. Nah, kalau kita terusin, dia itu nggak akan pernah muncul minus. Jadi 2 pangkat berapapun itu nggak pernah minus. Jadi kita tinggal tulisin X sama dengan himpunan kosong. Kita tulisin seperti itu boleh, kita tulisin seperti ini juga boleh. Jadi karena jawabannya itu cuma 1, himpunan penyelesaiannya kita cuma tuliskan angka 2 ya. Jadi jangan lupa dibalikin lagi ya. Ini dibalikin ke sini agar supaya kita bisa mendapatkan nilai X-nya berapa. Kemudian contoh yang terakhir, saya mau memberikan contoh untuk bentuk yang dia itu pangkatnya minus karena agar supaya kita tahu yang dibikin permisalan itu siapa. Soalnya seperti ini, jadi kita ubah dikit. Ini ada 5 pangkat 1 dibagi sama 5 pangkat X pindah ke bawah. Nah, kemudian kita bikin permisalan. Mau permisalan siapa aja boleh, tapi jangan variabel X lagi ya. Misalnya kita mau bikin variabel Y, boleh?
Jadi di sini kalau misalkan kita susun Y ditambah sama 5 dibagi Y sama dengan 6. Jadi di sini kita kaliin lagi dengan Y agar supaya dia nggak pecahan. Jadi kalau kita kali Y akan muncul Y kuadrat ditambah sama 5 sama dengan 6Y. Difaktorin, dikumpulin jadi 1 ditambah sama 5 sama dengan 0. Kita bisa mendapatkan Y-nya dengan cara pemfaktoran Y-5, Y-1 sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa mendapatkan Y sama dengan 5 dan Y sama dengan 1. Diselesain dulu, dibalikin ke awal. Untuk nilai Y sama dengan 5, berarti di sini kita tinggal tulisin, balikin lagi, Y-nya kan 5 pangkat X. Jadi 5 pangkat X itu sama dengan 5 atau 5 pangkat 1. Berarti kita bisa ketemu X sama dengan 1. Nah, sementara untuk yang satunya kan Y sama dengan 1. 5 pangkat X sama dengan 1. 1 ini kita bikin 5 pangkat 0. Berarti kita bisa mendapatkan bahwa X-nya itu sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 1. Jadi tulis himpunan penyelesaian, jawabannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat bentuknya untuk menyelesaikan persamaan eksponen, ya dilihat bentuknya yang mana, bentuk pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, atau ketujuh. Karena cara penyelesaiannya agak berbeda-beda dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu semua adalah penjelasan untuk persamaan eksponen. Semoga ada manfaatnya, semoga ada gambaran bagaimana cara menyelesaikan persamaan eksponen ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video pengajaran yang lain.